Halo, perkenalkan nama saya Gedean Mahardika Wicaksana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah metode yang dimana bisa digunakan oleh tenaga pengajar, baik itu dosen maupun guru, yang dimana di sini bisa diterapkan pada saat selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah mengeluarkan himbauan untuk tetap di rumah atau stay home, yang dimana di sini tentunya akan berpengaruh kepada cara pengajar untuk bisa mengajar dan juga proses belajar mengajar, yang dimana tidak bisa dilangsungkan di instansi pendidikan. Jadi tujuan saya di sini untuk membahas ini adalah bagaimana bisa memberikan gambaran bagi tenaga pengajar mengenai salah satu metode yang bisa dibilang metode yang interaktif dan juga efektif untuk dapat memberikan pembelajaran kepada mahasiswa maupun siswa selama periode pandemi COVID-19 ini masih terus berlanjut. Jadi pada video ini saya akan membahas metode yang bernama YouTube Video Learning. Kita perkenalan dulu. Jadi untuk YouTube itu sendiri merupakan salah satu platform video terbesar di dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak konten-konten kreator yang bisa mengupload video di YouTube. Bahkan kita sebagai orang awam pun bisa menonton ataupun juga mengupload video. Jadi hampir setiap orang di dunia mengenal bahkan bisa mengakses YouTube setiap harinya. Keadaan ini semakin diyakini dengan maraknya penyebaran coronavirus disease, yang dimana semua proses dilangsungkan secara online atau bisa dibilang juga sebagai daring, yang dimana baik itu pertemuan dilakukan secara virtual maupun proses belajar mengajar juga dilakukan secara virtual. Jadi pandemi COVID-19 ini yang dimana sebelumnya tidak marak namun kemudian masuk ke Indonesia dan menjadi sebuah pandemi secara resmi oleh WHO, mengakibatkan banyak aktivitas terhenti dan adanya himbauan physical distancing menyebabkan semua aktivitas dilakukan di rumah, yang dimana bertujuan untuk memutus penyebaran pandemi. Jadi himbauan ini juga berefek kepada sistem kerja, yang dimana setiap prosesnya seperti yang saya katakan tadi harus dilakukan dari rumah ataupun dari proses remote teleworking atau bisa dibilang juga sebagai kerja jarak jauh. Jadi mengapa di sini YouTube saya katakan sebagai salah satu platform atau media yang paling efektif untuk proses belajar mengajar? Di sini akan saya bahas yang pertama, YouTube di sini adalah sebuah situs yang bisa dibilang free dan juga bisa diakses oleh siapa saja. Yang seperti kita katakan seperti yang saya bahas tadi, jadi bisa diakses melalui web browser ataupun juga bisa melalui aplikasi ponsel yang bisa kalian unduh atau bisa Anda unduh dari iStore jika menggunakan iOS ataupun Google Play Store jika menggunakan Android. Jadi yang pertama, alasan saya kenapa mengatakan YouTube adalah sebuah media yang paling efektif untuk melakukan proses pembelajaran. Yang pertama, jadi YouTube ini bisa ditonton dengan sistem non-stop watching, di mana pengguna ataupun user bisa menonton satu video secara berulang-ulang tanpa ada batasan untuk menonton. Jadi ini akan sangat berguna pada saat proses belajar mengajar, di mana mahasiswa ataupun siswa yang tidak mengerti kepada penjelasan dari guru yang telah mengupload video di YouTube itu bisa mengulang untuk menontonnya lagi dan lagi. Jika kita membahas mengenai pertemuan secara virtual ataupun bisa menggunakan Microsoft Teams atau kemudian Zoom, jadi pertemuan virtual itu kan dilakukan secara sekali, dan kecuali jika tidak kita rekam maka tidak akan terulang lagi atau tidak bisa kita ulangi lagi. Jadi mengapa di sini saya katakan YouTube sebagai salah satu media yang efektif, karena YouTube di sini videonya bisa ditonton secara tidak terbatas. Jadi setiap mahasiswa ataupun siswa yang tidak mengerti jadi bisa mengulang-ulangnya terus, atau bahkan bisa playback atau bisa dibilang juga sebagai backward untuk
mengembalikan proses yang terlewat ataupun yang kurang dimengerti. Yang kedua, YouTube fleksibel waktu dan tempatnya. Jadi video di YouTube bisa kita tonton kapanpun dan dimanapun, tidak peduli tempat, tidak peduli waktu, asalkan sudah memiliki waktu yang pas. Terus kemudian tempatnya juga tepat, waktunya, kondisi juga memadai. Jadi kita bisa menontonnya kapanpun dan dimanapun. Sehingga anak didik ataupun mahasiswa dan juga siswa bisa memastikan mereka dalam waktu dan kondisi terbaik untuk belajar dan tidak membuang-buang waktu karena pelajaran tidak masuk ke otak dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Yang ketiga, lebih efektif dibandingkan sekedar tugas. Jadi dengan mendengarkan penjelasan secara langsung dan melihat prakteknya, jadi kan bisa kita katakan di sini dosen anggapannya mengupload videonya dengan berbasis tutorial. Jadi dosen menjelaskannya dengan step by step. Jadi tentunya memudahkan anak didik untuk cepat dapat memahami materi yang akan disampaikan, di mana mereka bisa menyimaknya step by step. Jika dibandingkan dengan pemberian tugas baik itu bersifat kuis ataupun homework, ini akan tentunya selain membebankan daripada siswa ataupun mahasiswa, juga mereka juga cenderung terkadang ada beberapa siswa yang tidak efektif jika diberikan tugas. Jadi mereka kemungkinan saja bisa meminta tugas tersebut jawabannya ke teman mereka. Dan jika kita bandingkan dengan YouTube, jadi dosen dan juga para guru bisa memberikan penjelasan dengan lebih terperinci, dan tentunya di sini siswa akan lebih bisa mengerti karena ada yang menjelaskan dan langsung mempraktikkan walaupun hanya dalam sekedar media video. Jadi bisa di YouTube di sini bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran agar efektif dan juga interaktif dibandingkan hanya sekedar tugas. Lalu selanjutnya YouTube dapat membuat semua pihak tetap produktif. Mengapa demikian? Jadi dosen dan juga para guru tentunya sebelum mengupload videonya tentunya mereka akan melakukan proses atau fase produksi yang dimana mereka harus merekam video, dan juga di sini akan membuat dosen akan lebih produktif ataupun guru juga bisa dibilang lebih produktif. Jadi mereka tidak membuang waktu mereka sia-sia ataupun dan juga siswa juga tidak mubazir waktu hanya dengan mengerjakan tugas begitu saja, tapi mereka bisa menyimak materi dengan baik dan juga bisa memahaminya dengan baik. Jadi dosen, baik itu dosen, guru, ataupun siswa dan juga mahasiswa tetap produktif. Selain itu, YouTube juga bisa digunakan untuk media penghasil uang. Jadi skema work from home yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengakibatkan hampir sebagian besar pekerja di unpaid leave, ini mengakibatkan penghasilan berhenti. Jadi dengan YouTube, dengan beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh YouTube untuk bisa memonetisasi account dari si kreator dapat menghasilkan uang melalui view daripada videonya mereka sendiri. Jadi semakin banyak view, semakin banyak klik iklan, jadi akan menghasilkan pundi-pundi uang, sehingga dosen pun tidak hanya sebatas memberikan ilmu, tapi mereka juga bisa mendapatkan uang dari mengupload video tersebut. Jadi dari beberapa bahasan yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa pro dan kontra daripada YouTube Learning ini sendiri. Yang pertama, pro-nya adalah pembelajaran bersifat interaktif, jadi tidak monoton atau hanya sekedar pemberian tugas. Lalu kemudian juga lebih berkomunikasi dua sisi dan lebih sekiranya mudah dipahami untuk mahasiswa ataupun siswa. Yang kedua, efisien dengan waktu dan tempat. Jadi baik itu dosen maupun siswa yang ingin membuat ataupun juga menonton dan juga belajar bisa menyesuaikan waktu dan tempat mereka, kapan mereka harus bisa melakukan proses belajar mengajar tanpa terbebani oleh kondisi lingkungan yang tidak bersahabat.
Yang ketiga, mudah digunakan serta akses yang tidak rumit. Seperti yang saya katakan tadi, YouTube di sini adalah sebuah platform video berbasis website dan juga aplikasi, yang dimana di sini aksesnya bersifat free atau gratis dan juga mudah digunakan. Aksesnya tidak terlalu rumit, tidak memerlukan VPN dan segala macam. Dan selain itu juga bisa diakses melalui ponsel pintar atau smartphone. Yang keempat, dari pro YouTube Learning adalah semua pihak yang terlibat tetap produktif. Jadi seperti yang saya katakan tadi, baik itu tenaga pengajar maupun yang diajar itu tetap sama-sama produktif, baik itu yang membuat maupun yang menonton dan juga belajar. Yang kedua, selain pro tentunya kita akan menemui kontra. Jadi semua hal yang ada di dunia itu tidak hanya memiliki hal yang positif, namun juga memiliki hal yang negatif. Jadi kontra dari YouTube di sini adalah memerlukan koneksi yang memadai. Seperti yang kita ketahui bersama, jika kita ingin menonton sebuah video, jadi tidak cukup hanya dengan koneksi yang segitu saja, ataupun bisa dibilang koneksi yang relatif lambat. Jadi memerlukan bandwidth kuota yang cukup besar untuk bisa mengaksesnya, dan kedua juga dari segi kecepatan koneksi juga diperlukan kecepatan koneksi yang cukup memadai. Kesimpulannya, jadi penerapan YouTube Learning di sini adalah anak didik dapat dimudahkan dalam proses belajar pengajar serta efektif dan efisien. Pengajar pun tetap produktif walaupun sedang berada di rumah. Hanya satu saja kendala yang saya temui, yakni mengenai koneksi yang memadai. Namun sebenarnya jika kita lihat di segala macam teknik belajar mengajar yang dilakukan secara daring ataupun online, tentunya di sini harus memiliki koneksi, harus difasilitasi oleh koneksi yang memadai, baik itu melakukan pertemuan secara daring via Microsoft Teams ataupun Zoom, yang dimana video conference juga memerlukan koneksi yang memadai ataupun kuota bandwidth yang mencukupi karena dilakukannya proses streaming. Namun seperti yang saya katakan tadi, pembelajaran apapun yang bersifat teleworking, kendala satu-satunya adalah koneksi yang harus memadai. Jadi YouTube ini dapat dikatakan sebagai salah satu skema pembelajaran atau metode pembelajaran yang bisa dibilang interaktif dan juga efektif selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Jadi sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata ataupun tindakan dan segala macamnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga beberapa kendala teknis dan dikarenakan proses recording yang berada di kondisi yang tidak memadai. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video saya ini. Semoga makna tidak terkurangi dan juga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk setiap penonton yang menonton video saya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.